Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ume Nihongo. Ume Nihongo e youkoso. Ohayou gozaimasu. Minasan genki desu ka? いつも健康であることを願っています。続行する前に、皆さん、購読ボタンをクリックして、ベルをオンにしてくださいね。ありがとうございます。Oke, di video kali ini kita akan membahas partikel-partikel yang sering digunakan dalam bahasa Jepang sehari-hari. Seperti wa, o, ni, e, ga, dan noni. Dan partikel-partikel ini juga memiliki beberapa arti, tergantung dari konteks kalimatnya. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Yang pertama yaitu partikel wa. Partikel wa ini tertulis ha, tetapi dalam bahasa Jepang dibaca wa. Partikel wa ini secara umum bisa diartikan adalah. Tetapi, jika dilihat dari konteks kalimatnya, partikel wa memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penanda subjek atau topik kata sebelum partikel wa tersebut. Dan yang menjadi fokusnya atau isi topik dalam kalimat tersebut yaitu kata atau kalimat setelah partikel wa. Dan partikel wa juga bisa digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan sesuatu yang bertentangan. Mari kita simak contoh berikut ini. Yang pertama yaitu partikel wa yang artinya adalah. Contohnya, watashi no shumi wa bareeboru desu. Hobi saya adalah bermain voli. Wa di sini sebagai tanda subjek, kata, atau kalimat yang ada di depan partikel wa tersebut. Dan contoh yang kedua yaitu watashi wa Indonesiajin desu. Saya adalah orang Indonesia. Yang kedua yaitu partikel wa yang fungsinya untuk menandai kata atau kalimat sebelum partikel wa. Contoh yang pertama yaitu amai tabemono wa suki desu. Saya suka makanan manis. Wa di sini fungsinya sebagai penekan topik di depan partikel wa. Dan yang menjadi fokus utamanya yaitu kata setelah partikel wa. Contoh yang kedua yaitu shitsurei na hito wa kirai desu. Saya tidak suka dengan orang yang tidak sopan. Wa di sini untuk menekankan topik yang ada di depan partikel wa, yaitu shitsurei na hito. Dan yang menjadi fokus utamanya yaitu kata setelah partikel wa, yaitu kirai desu, yang artinya tidak suka. Berikutnya yaitu partikel wa yang fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang bertentangan. Contoh yang pertama yaitu kono suitsu wa yasui desu ga kichi no hinshitsu wa ii desu, atau kichi no hinshitsu wa yoi desu. Artinya, jas ini murah, tetapi kualitas kainnya bagus. Untuk menunjukkan sesuatu yang bertentangan, biasanya dalam satu kalimat ada dua partikel wa. Dan partikel wa di sini menunjukkan hal yang bertentangan, yaitu harga murah tetapi kualitasnya bagus. Dan contoh yang kedua yaitu kohi wa nomimasu kedo sake wa nomimasen. Saya minum kopi, tapi saya tidak minum sake atau alkohol. Wa di sini juga menyatakan hal yang bertentangan, yaitu bahwa saya bisa minum kopi tetapi tidak bisa minum sake. Berikutnya yaitu partikel o. Sama halnya dengan partikel wa. Partikel o ditulis wo, tetapi dibacanya o. Dan fungsi dari partikel ini adalah untuk menandai sebuah objek. Pola kalimatnya yaitu objek atau kata benda plus o plus predikat atau kata kerja. Contoh yang pertama yaitu gohan o tabemasu, makan nasi. Pada contoh kalimat ini,
kata gohang adalah objek kalimatnya, dan partikel o sebagai penanda objeknya. Dan kata tabemas adalah predikatnya atau kata kerja. Contoh yang kedua yaitu terebi o mimas, menonton TV. Pada contoh ini, kata terebi ditandai dengan partikel o karena merupakan objek dari kata kerja mimas. Selanjutnya yaitu partikel ni. Secara umum, partikel ni memiliki arti di, pada, atau ke. Tetapi, jika dilihat dari konteks kalimatnya, partikel ni memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yaitu 1. Untuk menunjukkan waktu. 2. Untuk menyatakan tujuan. 3. Untuk menunjukkan keberadaan suatu benda atau seseorang. Dan yang keempat yaitu untuk menyatakan orang yang dituju. Dan yang pertama yaitu partikel ni yang berfungsi untuk menunjukkan waktu. Contohnya, Kesa wa nanji ni okimashita ka? Tadi pagi bangun di jam berapa? Atau tadi pagi bangun pada jam berapa? Contoh yang kedua yaitu Raishu no getsuyobi ni shiken ga hajimarimasu. Ujian akan dimulai pada Senin depan. Berikutnya yaitu partikel ni yang fungsinya untuk menyatakan tujuan. Contohnya, kyuke wa mou owarimashita. Hayaku kyoshitsu ni modorimashou. Waktu istirahat telah selesai. Mari kembali ke kelas. Ni di sini untuk menyatakan tujuan, yaitu ke kelas. Contoh yang kedua yaitu Nichiyobi mo kaisa ni ikimasu ka? Apakah hari Minggu juga pergi ke perusahaan? Ni di sini menyatakan tujuan, yaitu ke perusahaan. Dan berikutnya yaitu partikel ni yang fungsinya untuk menyatakan keberadaan suatu benda atau seseorang. Contohnya, reizouko no naka ni orange juice ga arimasu. Di dalam kulkas ada jus jeruk atau orange juice. Ni di sini menyatakan keberadaan suatu benda, yaitu di dalam kulkas. Dan contoh yang kedua yaitu daidokoro ni dare ga imasu ka? Siapa yang ada di dapur? Ni di sini menyatakan keberadaan seseorang, yaitu di dapur. Dan yang keempat yaitu partikel ni yang fungsinya untuk menyatakan orang yang dituju. Contohnya, okane ga motte imasen node tomodachi ni okane o karimasu. Saya tidak membawa uang, jadi saya meminjam uang kepada teman saya. Ni di sini menunjukkan seseorang, yaitu kepada teman saya. Dan contoh yang kedua yaitu nanika mondai ga atara sensei ni hokoku shite kudasai. Jika ada masalah, silakan untuk lapor kepada sensei atau guru. Ni di sini menyatakan seseorang yang dituju, yaitu kepada sensei. Selanjutnya yaitu partikel e. Partikel ini ditulis he, tetapi dibacanya e. Partikel e memiliki arti untuk atau kepada. Contohnya, kono tegami o Nana-san e okutte kudasai. Tolong kirim surat ini kepada Nana-san. Contoh yang kedua yaitu Ridae no reporto o kaite imasu. Saya sedang menulis laporan untuk ditujukan kepada pemimpin atau leader. Berikutnya yaitu partikel e yang artinya ke. Contoh yang pertama yaitu watashi wa Nihon e ikitai desu. Saya ingin pergi ke Jepang. Contoh yang kedua yaitu Takeru-san, shigoto ga ouwattara depato e ikimashou ka? Artinya yaitu Takeru-san, maukah pergi ke department store setelah pekerjaan selesai? Berikutnya yaitu partikel ga. Partikel ga
secara umum memiliki fungsi menegaskan atau sebagai penekan atau penanda kata sebelum partikel ga. Fungsi lain yaitu untuk menandai konjungsi yang bertentangan. Contohnya yaitu partikel ga yang fungsinya untuk menegaskan atau menekankan kata sebelum partikel ga. Contohnya, kono pasokon ga hoshii desu. Saya ingin laptop ini. Ga di sini untuk menyatakan atau menekankan keinginannya, yaitu pasokon atau laptop. Contoh yang kedua yaitu, Karin-san wa nihongo ga umai desu ne. Karin-san pandai bahasa Jepang ya. Ga di sini untuk menegaskan kata di depannya, yaitu nihongo. Berikutnya yaitu partikel ga yang fungsinya untuk menandai konjungsi yang bertentangan. Contohnya, mou gogo 5 ji ni narimashita ga shigoto wa mada owarimasen. Sudah jam 5 sore, tetapi pekerjaan belum juga selesai. Contoh yang kedua yaitu, ano hito wa mainichi benkyou shimashita ga testo ni goukaku shimasen deshita. Orang itu telah belajar setiap hari, tetapi tidak lulus tes. Partikel ga di sini biasanya selalu diikuti dengan kata tetapi atau namun. Tahukah kalian perbedaan antara partikel ga dan partikel wa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada umumnya, partikel wa menerangkan topik kalimat yang ada di depannya. Sedangkan partikel ga biasanya tidak memiliki topik kalimat. Partikel ga menekankan apa atau siapa yang mengambil tindakan. Dan pada partikel wa yang menjadi fokus utama dalam sebuah kalimat adalah kata setelahnya, yaitu setelah partikel wa. Namun, pada kalimat yang berpartikel ga, yang menjadi fokus utamanya atau yang ditekankan adalah kata sebelumnya, yaitu kata sebelum partikel ga. Berikutnya yaitu partikel noni, yang artinya padahal. Biasanya selalu diikuti dengan kata tetapi. Contohnya yaitu 3 回も説明したのにまだわからないです. Padahal sudah 3 kali dijelaskan, tetapi masih belum juga mengerti. Contoh yang kedua yaitu, Hiru yasumi mou owatta no ni kare wa mada modotte inai desu. Padahal jam makan siang sudah habis, tetapi dia belum juga kembali. 皆さん、購読ボタンをクリックして、ベルをオンにしてくださいね。ありがとうございます。もっと自分に自信を持って！大丈夫。頑張れば、人の役に立てる。